بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini Umu akan menjelaskan sedikit tentang plantae atau dunia tumbuhan. Sebetulnya materi ini bukan materi wajib untuk semester ini ya. Karena berkaitan dengan pandemi, sebenarnya materi ini tidak untuk diajarkan, tapi Umu memberi sedikit pembelajaran tentang tumbuhan ini. Kita mulai ya. Yang kita akan pelajari adalah ciri-ciri umum plantae, kemudian bryophyta atau tumbuhan lumut, pteridophyta atau tumbuhan paku, dan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-ciri umum plantae yang pertama adalah bersifat multiseluler, kemudian fotoautotrof atau memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri karena memiliki kloroplas. Sel-selnya mempunyai dinding sel sehingga tumbuhan dia batangnya keras. Ada yang tidak mempunyai pembuluh angkut atau atraheophyta dan yang mempunyai atau tracheophyta. Ada yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati atau tumbuhan kormus atau disebut kormophyta. Dan ada juga yang belum atau talus disebut dengan talophyta. Plantae ini dibedakan menjadi 3 divisi sebagai berikut. Yang pertama adalah bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan bryophyta ini merupakan tumbuhan atraheophyta yang tidak memiliki pembuluh angkut dan peralihan antara kormophyta dan talophyta. Habitatnya di tempat teduh dan lembab. Kemudian dia juga mengalami metagenesis. Nah, ini gambar satu helai lumut ya. Yang kita lihat biasanya lumut itu dia hijau terhampar. Nah, itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan tumbuhan lumut. Jika satu helai tumbuhan lumut itu bentuknya seperti ini. Peranan dari tumbuhan lumut ini adalah yang pertama, misalnya Marsantia untuk obat penyakit hati atau penyakit hepatitis. Kemudian ada Sphagnum untuk bahan pembalut dan bahan bakar. Yang kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dia termasuk Kormophyta berspora, menghasilkan spora di daun atau sporofil pada struktur yang disebut sorus. Kemudian akar dan batang, akar rizoid atau akar semu, dan batang rizom atau berada dalam tanah. Nah, dia memiliki fase sporofit atau penghasil spora, biasanya sebagai tanaman hias. Nah, kemudian ada juga fase gametofitnya yang menghasilkan gamet. Sudah memiliki pembuluh angkut ya, sehingga dia termasuk tracheophyta. Peranan Pteridophyta yang pertama misalnya Marcella crenata atau semanggi biasa dimakan sebagai sayur. Ada juga Selaginella plana atau pakurane sebagai obat. Kemudian Azolla pinnata sebagai pupuk hijau tanaman padi di sawah. Kemudian ada Asplenidum nidus, paku sarang burung, Adiantum, Cunatum atau suplir, dan Platysenum bifureatum atau paku tanduk rusa sebagai tanaman hias.
Terakhir adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji. Dinamakan tumbuhan berbiji karena menghasilkan biji berbentuk dari proses pembuahan. Kemudian biji mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Seperti yang kita ketahui, spermatopita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gimnospermae atau tumbuhan terbuka atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya, bakal biji tumbuh pada permukaan megasporofil atau daun buah. Biji berada di dalam sisik-sisik stobilus. Tidak mempunyai bunga yang sesungguhnya, tapi membentuk strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus biasa kita temukan di hutan-hutan pinus ya, yang berbentuk bulat lonjong seperti sisik dan berwarna coklat. Kemudian penyerbukan terjadi dengan perantara angin. Serbuk sari kemudian akan membuahi bakal biji. Yang kedua adalah angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya, bakal biji dilindungi oleh bakal buah atau daun atau karpela. Mempunyai bunga sesungguhnya, terjadi peleburan gamet jantan dan gamet betina yang didahului oleh penyerbukan. Terjadi pembuahan ganda. Inti generatif 1 dengan sel telur menghasilkan zigot, inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperma. Contohnya seperti pada gambar, ini adalah buah tomat, kemudian apel, dan ciplukan. Biji akan dilindungi oleh buah yang kita makan. Peranan tumbuhan berbiji yang pertama, misalnya jagung, padi, dan gandum sebagai makanan pokok. Kubis, wortel, tomat sebagai sumber serat, vitamin, dan protein nabati. Kapas sebagai sumber bahan sandang, kemudian jahe, mengkudu, dan mahkota dewa sebagai sumber obat-obatan. Kunyit, kencur, dan bawang sebagai bumbu dapur. Sekian penjelasan umum tentang plantae atau dunia tumbuhan. Untuk pekan depan, insya Allah, Umu akan mengadakan Pekan Kreasi Ramadan. Nah, ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Untuk akhwat, akan diadakan lomba membuat tajil. Dan ikhwan, lomba membuat kaligrafi dengan tema Marhaban ya Ramadan. Ada hadiah menarik untuk satu pemenang di setiap kelas. Kegiatan ini akan masuk ke dalam nilai seni budaya dan prakarya ya. Insya Allah pekan depan pelajaran biologi akan ada di hari Rabu. Umu cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.